Tidak apa-apa, Linda. Aku pulang. Apa yang terjadi? Ada sesuatu terjadi, Willy. Tidak terjadi apa-apa. Kau tidak menabrakkan mobilmu lagi, kan? Sudah kukatakan tidak terjadi apa-apa. Kau dengar apa yang kukatakan? Kau merasa tidak enak badan. Aku lelah. Aku benar-benar tak sanggup. Sebenarnya dari mana saja kau seharian ini? Kau nampak lelah sekali. Aku berjalan sedikit lebih jauh daripada biasanya. Aku berhenti untuk meminum kopi. Mungkin kopi itu yang menjadi sebab. Tiba-tiba saja aku tak sanggup mengendalikan kemudi. Mobil itu seperti tak mau kukendalikan lagi. Mungkin kemudinya rusak lagi, Willy. Tidak, tetapi aku yang tidak beres. Tiba-tiba saja aku telah melarikan mobilku dengan cepat dan aku tidak ingat lagi apa yang terjadi pada 5 menit kemudian. Aku rasa-rasanya seperti tak sanggup memusatkan pikiranku pada kemudi. Ya, barangkali kacamatamu kau tidak pernah menggantinya dengan yang baru. Tidak, aku dapat melihat semuanya dengan jelas. Ya, kalau begitu istirahatlah, Willy. Kau tidak bisa begini terus-menerus. Linda, aku baru saja kembali berlibur. Tapi kau tidak memberikan istirahat pada pikiranmu. Pikiranmu bekerja terlalu keras. Ya, mungkin aku akan merasa sehat kembali besok. Makan aspirin ya, itu bisa menenangkan diri. Linda, kau tahu, aku mengendarai mobilku dengan baik dan aku merasa sehat. Aku bahkan dapat mengamati pemandangan sepanjang jalan yang telah sepanjang hidupku. Pemandangan yang begitu indahnya, pepohonan begitu indah, matahari begitu hangat. Kubuka kaca jendela dan kubiarkan udara yang begitu hangat menyiram tubuhku dan aku dihantui oleh semacam pikiran yang aneh. Willy. Bicarakanlah dengan orang-orang di kantor. Tak ada alasan bagimu untuk tidak bekerja di kantor. Mereka tidak membutuhkan tenagaku di kantor. Tapi usiamu sayang sudah 60 tahun. Mereka tidak bisa membiarkan kau berkeliling saja setiap minggu. Oh, sebenarnya aku dapat menjual barang-barang itu. Sialan, akan kujual tali pancing itu besok. Besok kau pergi ke kantor, kau katakan kepada majikanmu itu, kau harus bekerja di kantor. Kau terlalu gampang menyerah, sayang. Ya. Kalau saja si Wagner tua itu masih hidup, mungkin aku diserahi tugas di kantor sekarang ini. Orang itu begitu mulia hatinya. Tetapi anak perempuannya, Helena, dia tidak bisa menghargai sesuatu. Oh, mengapa tidak kau ceritakan semua ini padanya, sayang? Ya, akan kuceritakan kepadanya. Aku hangatkan makanan untukmu ya. Linda, aku minum susu saja. Anak-anak di rumah, Mereka sedang pergi, Lily. Happy mengajak beef kencan tadi. oh ya, Iya. Hati rasanya senang sekali melihat mereka cukur sama-sama. Yang satu di belakang, yang satu di kamar mandi. Oh, mereka juga pergi sama-sama, Willy. Seluruh rumah ini rasanya seperti bau lotion pencukur. ya, Linda, kau tahu, sepanjang hidup aku bekerja keras untuk melunasi sebuah rumah. Tetapi setelah rumah ini menjadi milik kita, tak ada seorang pun yang menempatinya. Ya, sayang, hidup adalah sesuatu yang sia-sia. Oh, tidak selalu. Ada seseorang yang bisa berhasil mencapai sesuatu. Apakah Biff mengatakan sesuatu sepeninggalku tadi? Willy, seharusnya kau tidak mengkritiknya tadi. Terutama ketika dia baru saja pulang. Kau tidak boleh kehilangan kesabaran menghadapi dia. Kapan aku pernah kehilangan kesabaranku dalam menghadapi dia? Aku hanya berkata kepada dirinya, apakah dia sudah bisa mencari uang? Apakah itu sebuah kritikan? Ya, tapi dari mana ia bisa mendapatkan uang? Ada
sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya. Linda, apa yang dikatakan Biff sebelum aku pergi tadi? Willy, kau tahu, Biff itu sangat mengagumi. Ku pikir jika Biff bisa menemukan dirinya lagi, maka kalian bisa hidup berbahagia dan tidak saling bertengkar lagi. Bagaimana mungkin bisa menemukan dirinya sendiri di daerah pertanian? Apakah itu yang kau maksud dengan hidup? Menjadi buruh tani? Oh, pada awalnya aku pikir baik sekali bagi dirinya untuk berpetualang sana kemari berganti-ganti pekerjaan. Tetapi sudah lebih dari 10 tahun, dia masih juga menerima upah yang sangat kecil. Dia pasti menemukan dirinya. Willy. Soalnya dia itu pemuda pemalas. Biff, pemuda pemalas. Tenangkan Aku diri. ingin tahu apa yang membawa dia pulang. Entahlah, Willy, ku pikir ia bingung. Biff Roman kebingungan. Seorang pria dengan daya tarik pribadi yang begitu mengagumkan, kebingungan. Linda, ada satu hal yang jelas pada diri Biff. Dia bukan pemuda pemalas. Iya, itu betul, Willy. Aku akan bertemu dengan Biff besok pagi. Akan kucarikan dia pekerjaan di bagian penjualan. Biff pasti bisa maju dengan pesat. Ia pasti menemukan jalannya, Willy. Tenang saja. Ada apa, sayang? Linda, kenapa kau tidak membuka salah satu dari jendela-jendela itu? Semua jendela sudah terbuka. Hebat. Cara mereka mengurung kita di sini. Tumpukan batu bata, jendela-jendela, tumpukan jendela-jendela dan batu bata. Ya, seharusnya kita beli tanah di sebelah sana. Jalan dipenuhi dengan mobil-mobil berderet. Sudah tidak ada lagi udara bersih di lingkungan ini. Kau ingat pohon yang indah di luar sana? Aku dan Biff menggantungkan ayunan di sana. Iya. Rasa-rasanya waktu itu seperti jutaan kilometer jauhnya dari kota, Willy. Seharusnya mereka menangkap pemborong yang menebang kedua pohon tersebut. Mereka telah mengobrak-abrik lingkungan hidup kita. Ya, tapi memang sudah seharusnya manusia berpindah ke lain tempat, Oh, Willy. bukan itu. Orang semakin banyak itulah. Menurutku bukan karena orang yang semakin banyak. Orang semakin banyak itulah yang merusak negeri ini. Persaingan semakin menggila, di mana-mana dibangun gedung-gedung bertingkat. Linda, kau tidak merisaukan keadaanku, bukan sayang? Kau terlalu merisaukan segala-galanya, Willy. Kau tahu, kau tempatku berpijak dan bersandar. Ya, karena itu tenangkanlah hatimu. Kau tidak bisa membesar-besarkan segala urusan. Ya, aku tidak akan bertengkar lagi dengan Biff. Kalau Biff ingin pergi ke daerah pertanian itu, biarkan saja dia pergi. Ya. Dan Willy, jika hari Minggu nanti udara cerah, kita akan melancong naik mobil ke pedesaan dan santap siang di udara terbuka, ya? Ada apa, sayang? Aku teringat mobil merah kecil kita dulu. Aku seperti mengendarainya hari ini. Tentu saja ada yang mengingatkan kau akan mobil itu. Kau tahu, saat itu Biff mampu menggosok mobil tersebut sampai mengkilap. Pedagang mobil sampai tidak percaya kalau mobil tersebut telah menempuh jarak sebanyak 80.000 kilometer. 80.000. Iya, tapi Willy, Istirahatlah, Linda.
SIM-nya bisa dicabut kalau ia terus-terusan begitu, Bif. Aku jadi khawatir tentang dirinya. Kelihatannya mulai kabur. Oh, tidak, aku pernah semobil dengan dia. Dan penglihatannya juga pun masih baik. Aku ikut dengan dia ke kota minggu lalu. Dan kau tahu apa yang dilakukan? Dia berhenti waktu lampu hijau dan berjalan waktu lampu merah. Barangkali dia buta warna. Kau sudah tidak marah lagi pada ayah, bukan? Dia tidak apa-apa, aku kira. Kau merokok. Ambillah. Aku tak pernah bisa tidur kalau mencium bau rokok. Lucu bukan? Kita berdua tidur lagi di sini. Dan segala macam obrolan berhamburan di kedua ranjang ini di seluruh hidup kita. Ya, segala macam impian dan rencana-rencanamu. Banyak perempuan pasti ingin tahu apa saja yang diobrolkan di kedua ranjang ini. Ada apa, Bi? Mengapa ayah selalu mengejek? Ia tidak mengejekmu. Apa saja yang kukatakan selalu menimbulkan ejekan di wajahnya. Aku tak pernah bisa mendekatinya. Ia ingin melihat kau berhasil. Itu saja. Sudah lama aku ingin bicara dengan kau mengenai ayah kita, Bi. Sesuatu sedang terjadi dalam dirinya. Apa yang dikatakannya tentang diriku? Aku tak dapat menangkapnya. Apa yang dikatakannya tentang diriku, Her? Kukira tentang dirimu yang belum juga mapan. Ada hal-hal lain yang menekan perasaannya. Apa maksudmu? Sudahlah, jangan kau timpakan seluruhnya kepadaku. Ya, tapi kurasa seandainya kau mau mencoba. Maksudku, apakah ada masa depanmu di daerah pertanian sana? Her, terus terang saja, aku tidak tahu apa itu masa depan. Dan aku tidak tahu apa yang aku inginkan. Apa maksudmu, Bif? Kuhabiskan waktuku selama 6-7 tahun setelah keluar dari sekolah lanjutan untuk berdiri sendiri. Jadi juru tulis pelayaran, pedagang, usaha ini itu. Dan itu adalah suatu siksaan hidup. Mengabdikan diriku untuk orang lain. Padahal yang aku rindukan sebenarnya adalah bekerja di alam terbuka. Tanpa sehelai baju pun melekat di badanku. Lalu apa kau merasa puas di sana? Aku sudah melakukan 20-30 pekerjaan semenjak aku meninggalkan rumah ini. Ya Tuhan, aku tak pernah sampai kemana-mana. Apa sebenarnya yang aku kerjakan? Aku selalu berpendirian untuk tidak menyia-nyiakan hidupku. Tapi ketika aku pulang kemari, aku sadar bahwa yang kukerjakan justru menyia-nyiakan hidupku. Hei, Bif, kau itu seorang penyair. Kau tahu itu bukan? Bukan. Aku sudah terlalu jauh tersesat. Barangkali aku harus kawin. Aku harus punya pegangan yang pasti. Mungkin itu tidak bisa membantu. Aku masih seperti anak kecil. Lalu bagaimana dengan dirimu? Satu-satunya yang dapat kulakukan sekarang adalah menunggu supaya kepala bagian penjualan itu cepat mati. Dan barangkali saja aku bisa menggantikan kedudukannya. Itulah yang selalu kuinginkan. Sebuah apartemen, mobil, dan gadis-gadis. Bagaimana kalau kau pergi bersamaku? Kau dan aku? Tentu. Barangkali kita dapat membeli sebuah pertanian. Kita manfaatkan otot-otot kita. Orang-orang dengan potongan badan seperti kita memang seharusnya bekerja di alam terbuka. Ya, Loman bersaudara. Tentu kita pasti akan terkenal. Itulah yang selalu kuimpikan, Bif. Tapi kadang-kadang ingin kurobek-robek saja bajuku di tengah-tengah toko dan kutendang si kepala bagian penjualan itu.
percayalah, jika kau pergi bersama aku, kau pasti akan merasa bahagia. Ayolah, kita saling bantu-membantu. Ya, jika kau di sampingku, kau pasti akan Kalau lebih begitu, terkenal. mari kita berdua pergi. Lalu apa yang bisa kita capai di sana? Kita lihat saja nanti. Kita akan selalu bersama, Bif. Aku bersumpah. Tapi kita harus mengajak kedua perempuan yang kita jumpa sore tadi. Mereka makhluk yang luar biasa. Iya. Makhluk yang luar biasa. Masih sering juga kau main-main. Aku ingin menemukan seorang gadis, seorang yang punya arti. Pasti, Bif. Seseorang yang punya watak dan pendirian seperti ibu kita. Yalah, kita tidur. Tapi kita belum mencapai sebuah keputusan. Aku hanya punya satu gagasan. Apa itu? Kau ingat Bill Oliver? Oh ya, tentu. Oliver sangat maju sekarang. Kau mau bekerja kembali padanya? Tidak, tapi dulu ketika aku mau berhenti bekerja, dia berkata kepada Bill, jika sewaktu-waktu membutuhkan sesuatu, datanglah. Itu kedengarannya bagus. Aku pikir aku akan mengunjunginya. Kau akan mencuci mobil ini, bukan? Wih! Kau lihat itu? Maka dia tidak tahu kalau ibu bisa mendengarnya. Maka itu tidak menyedihkan, Bif. Kumohon padamu, jangan pergi lagi. Kau akan mendapatkan pekerjaan di sini dan kau harus tetap di sini. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan terhadap ayah. Keadaannya semakin memalukan. Ibu tentu dengar itu. Sudahlah. Ayo kita tidur. Kasihan ibu. Besok pagi kau harus bicara dengan dia, Bif. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Oh. Ayah, If lihat. Kerja yang bagus, bukan? kerja luar biasa, If. Hasil yang mengagumkan. Ayah. Mana hadiahnya, ayah? Di tempat duduk belakang mobil. Apa itu? Sarung tinju. Ayah, dari mana ya tahu kalau kami ingin punya sarung tinju? Biff, ini adalah kado terbaik untuk saat ini. Ayah, lihat bola baru. Dari mana kau peroleh? Pelatih menyuruhku untuk terus berlatih. Pelatihmu memberikan kau bola itu. Aku meminjamnya dari gudang. Aku minta kau kembalikan. Aku sudah bilang, ayah pasti tidak senang. Iya. Biff, Balikan. pelatihmu barangkali akan memuji inisiatif. Oh iya, selalu memuji inisiatifku, ayah. Ayah. Ayah kemana saja selama ini? Aku menjumpai Tuan Wali Kota. Wali kota? Ya, dia duduk di lobi hotel.
Apa yang dia katakan? Dia berkata, "Selamat pagi, Tuan." Lalu aku menjawab, "Anda memiliki sebuah kota yang sangat indah, Tuan Wali Kota." Lalu dia mengajakku minum kopi. Ayah, aku ingin ikut ayah kapan-kapan. Iya, kapan-kapan. Berjanji, ayah, berjanji. Berjanji, kau, Beef, dan aku. Kita akan pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan. Harus jadi. Beef! Beef! Paman, Oh, Bernard. gimana Beef? Oh, Beef. Hey, Beef. Kau seharusnya belajar bersama Bernard. Hari ini seharusnya belajar bersama. Baliknya. Aku dengar kepala sekolah mengancam kau, Beef. Kau lihat sepatu baruku. Bagus, bukan? Paman, jangan dikira karena dia memakai sepatu itu, lantas mereka akan meluluskan dia. Oh, maksudmu, dengan tawaran dari 3 universitas mereka tidak akan meluluskan Beef? Tapi yang kedengar, kepala sekolah mengatakan kalau Beef tidak lulus dalam matematika. Benar. Beef, balikkan Beef. Oh. Aku tunggu kau di rumahku, Beef. Sayang, Oh, manis. bagaimana kabar mobil kita? Mobil terbaik yang pernah dibuat oleh seseorang. Oh, hey, sejak kapan kalian membiarkan ibu kalian membawa keranjang cucian? Dibawa kemana, Ibu? Taruh saja di dalam ya. Dan setelah itu kau temui kawan-kawanmu ya, Bif. Baik, Ibu. Pak. Sampai jumpa, Ibu. Ya, hati-hati. Sampai jumpa. Kawan-kawannya semua tunduk padanya. Ya, itulah hasil dari didikan kita. Linda, percayalah. Kali ini aku dapat menjual beribu-ribu barang dagangan. Kau berhasil menjual barang-barang itu? Ya, aku berhasil menjual sebanyak 500 cross. Tunggu dulu, aku punya catatannya, Willy. Oh, Catatan komisimu selama ini. 500 cross. Jadi, tunggu sebentar. Komisimu itu, ini dia. Jadi komisimu, sebentar. 200.000? Ya Tuhan, 200.000, Willy. Aku belum menghitungnya. Sebenarnya berapa yang sudah kau jual? Aku menjual 180. Oh, 100. Oh, tidak, 200. Ya. 200 gross. Karena salah satu toko dari 3 toko tersebut tutup untuk pemeriksaan. Kalau tidak, aku pasti bisa memecahkan rekor. Jadi semuanya 240. Cukup bagus ini. Lalu berapa hutang kita? Iya, pertama-tama kita hutang 60.000 untuk lemari es. Iya, tali kipasnya putus. Untuk itu kita mesti bayar 60.000. Lemari es kita baru sama sekali, bukan? Itu menurut penjualnya. Lalu apa lagi? Nah, 20.000 untuk mesin cuci dan 30.000 untuk mesin penyedot debu yang harus kita bayar tanggal 15 ini. Lantas genteng 15.000. Sisanya masih ada. Masih ada 95, Willy. Genteng tidak bakal bocor lagi, bukan? Tidak, mereka mengerjakannya baik sekali. Dan kau masih berhutang pada Frank untuk karburator itu. Frank, aku tidak akan bayar orang itu. Mobil siapa? Ya, kau hutang 60 padanya. Dan untuk ini dan itu semua berjumlah 245 yang harus kita bayar tanggal 15 ini, Willy. Linda, 245. Iya. Tuhan, jika bisnis ini tidak lagi maju, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Minggu depan kau pasti lebih berhasil, sayang. Ya. Kau tahu, nampak-nampaknya mereka sudah tidak suka lagi kepadaku. Jangan begitu bodoh. Ya, aku tahu itu. Ketika aku berjalan masuk, mereka seperti menertawakanku. Kenapa mereka menertawakanmu? Jangan bicara begitu, Willy. Aku tidak tahu apa sebabnya. Mereka tidak suka kepadaku. Tapi kau bekerja dengan baik, sayang. Buktinya kau bisa menghasilkan komisi antara 300 sampai 400 seminggu. Tetapi aku bekerja 10 sampai 12 jam untuk itu.
Sedangkan orang lain mungkin aku terlalu banyak bicara. Seharusnya kita bekerja seperti Charlie. Charlie bekerja dengan sedikit bicara dan mereka menaruh hormat kepadanya. Kau itu bukannya bicara terlalu banyak, sayang. Kau bicara dengan gairah. Kubayangkan hidup ini hanyalah singkat. Kenapa kau? Aku buruk. Aku tak pantas untuk dipandang. Aku tidak berpakaian selayaknya. Sayang. Aku harus bisa Kau merubah. laki-laki yang paling cakap di dunia. Tidak, Linda. Bagiku kau lah laki-laki yang paling cakap. Tidak, Linda. Yang paling cakap. Dan anak-anak kita, Wisnu. Jarang sekali ada laki-laki yang menjadi pujaan anak-anaknya seperti kau. Kau benar-benar teman hidup. Kau tahu itu. Kadang-kadang di tengah-tengah perjalanan rasanya aku ingin memeluk dan menciumi kehidupan yang ada di dalam dirimu. Karena aku merasa kesepian, terutama jika bisnis ini sedang macet dan tidak ada lagi yang bisa kuajak bicara. Aku bahkan suka merasa bahwa aku tidak bisa lagi mencarikan nafkah untukmu, mengusahakan bisnis untuk anak-anak kita. Tapi Linda, aku akan segera membereskan segala-galanya. Tidak ada yang perlu kau bereskan. Kau Tidak. itu bekerja dengan baik, lebih Aku- baik daripada si. Apa itu? Cuma menisik suara. Aku tidak mau kau melakukannya di rumah ini. Bis! Bis! Bernard, Paman, gimana Bif? Dia tidak belajar. kau seharusnya memberikan jawaban soal-soal kepada Bis. Sebaiknya Paman, dia kembalikan saja bola itu. Itu tidak baik. Bis, di mana anak itu? Iya, tenang. Akan kucambuk dia. Paman, Bif menghindari mobil tanpa SIM. Diam kau! Kalau Bif tidak sungguh-sungguh belajar, ia tidak akan lulus dalam matematika. Bernard, maksudmu apa? Hah? Iya benar, Willy. Kau harus. Kau ingin Bis menjadi penjual penyakit seperti Bernard? Akan kucambuk anak itu. Bernard! Bernard! Mengapa dia mesti mengambil segala-galanya? Bukankah dia telah mengembalikannya? Ayah, sudah tidak ada gunanya lagi untuk marah-marah ya. Kau tahu, ada seseorang yang memulai hanya dengan sehelai baju, namun berakhir dengan sebuah tambang berlian. Ayah, aku sudah katakan bahwa aku akan bebaskan ayah dari pekerjaan. Kau akan bebaskan aku dari pekerjaan Iya ya. dengan gajimu yang hanya 70.000 setiap minggu. Tidak ya. Aku Lalu akan bagaimana tetap dengan bebaskan perempuan-perempuanmu, ayah dari pekerjaan. mobil-mobilmu, apartemenmu, dan kau masih bisa berkata bahwa kau akan bebaskan aku dari pekerjaan? Wah, Tuhan, aku sungguh tidak berdaya. Semuanya baik-baik saja. Oh iya Paman, semuanya baik-baik saja. Istirahat. Baiklah ya. Selamat malam Paman. Aku dengar suara ribut-ribut. Kukira terjadi sesuatu. Ada apa, Charlie? Aku tidak bisa tidur. Jantungku seperti terbakar. Ya, karena kau tidak tahu bagaimana caranya orang makan. Aku makan dengan mulutku. Kau tidak mengerti tentang vitamin-vitamin dan sejenisnya itu. Ayolah kita main kartu. Biar lelah sedikit tubuhmu. Kau bawa kartu. Aku bawa. Kita main kartu. Kau sudah pulang, Willy? Ya.
ada sedikit kerusakan pada mobilku. Besok aku akan pergi keluar kota. Kau mau pekerjaan? Charlie, aku punya pekerjaan. Untuk apa kau tanyakan itu? Kau tersinggung? Jangan menghina aku. Sama sekali tidak. Kau tidak bisa hidup terus-terusan seperti itu. Charlie, Biff akan pergi ke daerah pertanian itu. Untuk apa? Biarkan dia pergi. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk bisa aku berikan kepadanya. Tidak ada seorang pun yang akan mati kelaparan. Dia tidak akan mati kelaparan. Lupakan dia. Lalu bagaimana aku mengingatnya? Kau selalu merisaukan segalanya. Persetan semua itu. Lupakan apa yang telah terjadi. Bicara memang mudah bagimu. Aku tak mudah untuk mengatakannya. Charlie, Ya, kau sudah lihat langit-langit yang kupasang di kamar tengah. ya. Bagus sekali. Memasang langit-langit masih merupakan rahasia bagiku. Bagaimana cara kau mengerjakannya? Kau ingin memasang langit-langit. Mana bisa aku mengerjakannya? Lalu untuk apa kau tanyakan? Allah, coba ceritakan. Charlie, lelaki yang tidak bisa memegang perkakas itu bukan laki-laki. Kau menjijikan. Jangan bilang aku menjijikkan, Wele. Ben. Ben. Kau panggil aku Ben? Ben. Jadi inilah rumahnya. Ada beberapa tanah milik yang akan ditengok. Oh, sangat dingin malam ini. Ben. Apakah ibu tinggal bersama kalian? Ibu sudah lama sekali meninggal. Ibu adalah seorang wanita yang istimewa. Ben. Mengapa? Memikirkan mengapa kau? Aku banyak melakukan spekulasi dan aku tidak pernah mempunyai pembukuan. Dan aku duduk di bawah gerobak. Dan aku memberimu sikat bunga-bunga liar. Dan kau berjalan menuju jalanan terbuka. Aku pergi untuk mencari ayah. Di mana ayah? Pada saat itu, pengetahuanku tentang ilmu ini sangat buruk sekali. Sesudah beberapa hari, baru aku ketahui bahwa aku sedang menuju ke selatan. Padahal seharusnya aku menuju ke utara, tapi justru tiba di timur. Pantai Emas. Terutama adalah tambang berlian. Ya, manis. Tapi aku cuma punya sedikit waktu. Oh, Ben. Ben. Tunggu Ben. Kembali Ben. Oh. Hai, anak-anak. Kemari. Kemari. Oh, lihat. Ya. Ini pamanmu Ben. Ben. Sekarang kau ceritakan kepada anak-anak. Begini anak-anak, ketika aku berumur 17 tahun, aku berjalan memasuki hutan. Dan ketika aku berumur 20 tahun, aku berjalan meninggalkannya. Dan demi Tuhan, aku menjadi kaya. Aku menjadi kaya. Ya Ben, sekarang kau ceritakan tentang ayah kita. Satu-satunya yang masih kuingat adalah ayah berjenggot lebat dan saat itu aku duduk di pangkuan ibu. Aku duduk dikelilingi perapian dan aku mendengar suara yang begitu nyaring. Itu suara serulingnya. Dia memainkan serulingnya. Ya, Ayah seseorang yang berjiwa besar. Kami akan mencoba nasib di rantau. Lalu dia memasukkan seluruh keluarganya ke dalam gerobak. Dan dia kirim keluarga itu
berhenti di setiap kota yang kami lalui. Dan ayah menjual serulingnya. Dalam 1 minggu, hasilnya akan lebih banyak dari orang-orang macam kau dalam seluruh hidupmu. Anak-anak, sekarang kalian pergi ke apartemen sana. Kalian ambil pasir. Akan kita bangun rumah ini. Willy, caramu mendidik anak-anakku bagus sekali. Luar biasa. Anak-anak jantan. Aku senang mendengarnya. Namun, terkadang aku khawatir aku tidak bisa mendidik mereka dengan cara yang benar. Ben, bagaimana aku melakukan? Willy, ketika aku berjalan memasuki rimba, umurku baru 17 tahun. Ketika aku meninggalkannya, umurku baru 20 tahun. Dan demi Tuhan, aku menjadi kaya. Kaya! Ya, aku benar, Ben. Aku benar. Willy, kau mau kemana sayang? Sudah larut malam, ayolah hidup. Linda, di mana arloji itu? Arloji bertatakan berlian. Bukankah Ben pernah memberikannya kepadamu? Kau sudah menggadaikannya sayang 13 tahun yang lalu untuk membayar kursus radio, Bi. Oh, arloji yang indah sekali. Kau mau kemana sayang? Aku benar, Linda. Aku benar. Apa yang dia lakukan di sana? Sudah berapa lama dia berlaku seperti itu? Sebenarnya banyak sekali yang harus kau ketahui. Tapi tak ada yang bisa dilakukan. Karena itu, pergilah hidup ya. Belum pernah aku dengar dia bicara sekeras tadi, Bu. Ya, sering-seringlah kau datang, maka kau akan dengar. Kenapa ibu tak pernah menulis surat kepadaku tentang hal ini? Bagaimana aku bisa mengirimmu surat? Lebih dari 3 bulan kau tidak punya alamat. Ya memang, aku selalu berpindah-pindah tempat. Tapi aku selalu memikirkan ibu. Ibu tahu kan? Aku tahu sayang, aku tahu. Tapi ayahmu akan sangat senang menerima suratmu. Dia tidak selalu seperti itu kan? Ketika kau mengirim surat mengabarkan akan pulang, ia tersenyum dan berbicara tentang masa depan dan ia segar bugar. Tapi menjelang hari kepulanganmu, mulai goncang hatinya. Dan ketika akhirnya kau datang, ia mulai mencari-cari pertengkaran. Aku pikir ini mungkin disebabkan karena ia tidak mampu bersikap terbuka kepadamu. Kenapa? Kenapa kalian saling membenci satu sama lain? Apa sebabnya? Aku tidak membencinya, Bu. Belum lagi kau melangkah masuk rumah, kalian sudah mulai cekcok. Aku sendiri tidak tahu kenapa. Aku berniat mengubah sikapku. Aku bersumpah. Kepulanganmu kali ini untuk menetap seterusnya, Bib. Entahlah. Aku ingin lihat-lihat keadaan apa kira-kira yang bisa aku kerjakan. Bib, kau tidak bisa terus saja melihat-lihat keadaan sepanjang hidupmu. Aku tidak betah menetap terus-menerus di satu tempat, Bu. Bib, manusia itu bukan burung yang datang dan pergi mengikuti angin. Kau itu anak baik. Mulai sekarang harus kau tanamkan dalam kepalamu itu bahwa nanti, suatu hari nanti kau ketuk pintu rumah ini dan menemukan orang asing di sini. Apa yang ibu katakan ini? Umur ibu belum lagi 60. Bib, sayang, jika kau tidak punya perasaan sedikit pun terhadap ayahmu, maka kau tidak punya perasaan apapun terhadap Bu, tidak. Kau tidak boleh kembali hanya untuk sekedar menengokku. Karena aku tidak ingin ada orang lain yang membuat ayahmu merasa tidak diinginkan, hina dan kesepian. Mulai sekarang kau harus ambil keputusan, Bib. Tak ada lagi waktu untuk menunda-nunda.
Dia adalah ayahmu yang harus kau hormati, atau jangan kembali lagi kemari. Dia tidak selalu seperti ini. Jangan kau tanyakan tentang dia, dia baik-baik saja, kau tidak peduli. Jangan cari-cari dalih untuknya. Ia selalu mengecohmu. Ia tak pernah menaruh hormat kepadamu. Kau tidak tahu, Bif, bahwa dia selalu hormat pada ibu. Apa yang kau ketahui tentang dia? Dia gila. Aku minta jangan sebut dia gila. Sedang Charlie saja tak berbuat macam-macam dalam rumahnya sendiri. Charlie tidak pernah dihadapkan kepada persoalan seperti ayah. Banyak orang yang permasalahannya lebih parah daripada Willy Loman. Kalau begitu jadikanlah Charlie itu ayahmu, Bif. Kau tidak mau melakukannya, bukan? Aku tidak mengatakan ayahmu itu orang besar. Willy Loman tak pernah menghasilkan uang banyak. Namanya tak pernah disebut-sebut dalam koran. Ia juga bukan pribadi yang mengesankan. Tapi ia adalah seorang manusia. Dan sesuatu yang mengerikan sedang terjadi pada dirinya. Kita tidak bisa membiarkan dia terjatuh dalam lubang kuburnya seperti seekor anjing tua bangka. Perhatianlah yang dibutuhkan untuk orang seperti dia. Kau sebut dia gila. Memang banyak orang yang mengatakan padaku kalau ia seperti kehilangan keseimbangan. Tapi seharusnya kau tahu apa yang sedang dihadapinya. Ia sedang kehabisan tenaga. Aku tak tahu itu. Kau tak pernah menanyakannya. Sekarang, setelah kau mendapatkan uang saku dari tempat lain, kau merasa tidak perlu lagi merepotkan dirimu dengan bertanya tentang dia. Tapi aku memberi ibu uang belum lama. Berapa yang sudah kau beri itu, ha? Lihat, selama 5 minggu ini, ia hanya mendapatkan komisi sama seperti orang yang baru mulai kerja, orang yang tidak dikenal. Monyet-monyet perusahaan yang tidak tahu terima kasih. Di mana lagi ia bisa berjalan? Ia bicara. Ia mengendarai mobil sendiri. Tak seorang pun yang mengenalnya lagi. Dan apa yang bergolak dalam pikiran manusia jika pulang tidak membawa uang setelah mengendarai mobilnya sejauh 700 km? Ia pergi ke Charlie dan berhutang 200.000 setiap minggu dan berpura-pura kepadaku seolah-olah itu penghasilannya selama seminggu. Berapa lama itu dapat berlangsung? Berapa lama? Dan kau lihat apa yang kulakukan. Duduk saja di sini. Menunggu. Dan kau katakan padaku ia adalah manusia tak berwatak. Orang yang tak pernah berhenti bekerja barang sehari pun demi kepentingan kalian. Oh, kapan ia akan menerima bintang jasa untuk semua itu? Inikah yang harus diterimanya? Berputar-putar dalam usia 63 tahun dan menemukan anak-anak laki-lakinya yang sangat ia cintai lebih daripada dirinya sendiri ternyata adalah manusia luntang-lantung. Itulah kalian berdua, anak-anakku. Dan kau, mana rasa cintamu terhadapnya? Dulu kalian bersahabat karib, bicara melalui telepon setiap malam. Ia kesepian, Bif. Ia merindukanmu. Baiklah. Aku akan tinggal di sini dan aku akan cari pekerjaan. Tidak. Kau tidak bisa kembali ke sini dan bertengkar terus-menerus dengan dia. Dia pernah mengusir aku dari rumah ini, apa ibu masih ingat? Apa sebabnya? Aku tidak pernah tahu kenapa. Karena aku tahu ia culas dan dia tidak suka kepada siapapun yang tahu keculasannya berada di sekitarnya. Dia culas dalam hal apa? Apa maksudmu? Sudahlah, jangan kau timpakan seluruhnya kepada. Ini hanya antara aku dan dia. Hanya itu yang dapat aku katakan. Dan dia akan menerima separuh dari gaji. Dia akan baik kembali. Aku mau tidur. Dia tidak akan baik kembali, Bif. Apa yang ibu mau sekarang apa? Kau ingat, aku pernah mengirimimu surat mengabarkan kalau ia tubrukkan lagi mobilnya dalam Februari. Lalu? Utusan kantor asuransi
akuntansi datang. Mereka mengatakan padaku kalau mereka punya bukti-bukti bahwa kecelakaan yang terjadi pada ayahmu itu adalah kecelakaan yang disengaja. Bagaimana mereka dapat mengatakan itu, Bu? Itu bohong. Baiklah, Bu. Aku akan cari pekerjaan. Aku bersumpah. Dan aku akan berhasil. Pasti, Bib. Dan satu hal yang menyulitkan dirimu dalam dunia dagang adalah kau tidak pernah berusaha menyenangkan hati orang lain. Aku tahu apa. Seperti waktu kau bilang bahwa kaulah yang paling hebat. Dan kau melakukan hal-hal yang simpel. Sudahlah. Aku akan katakan padamu sesuatu yang sebenarnya aku benci untuk mengatakannya, Bif. Ada beberapa orang dalam dunia dagang yang mengatakan bahwa kau gila. Baik, tumpaslah. Bagus, tapi selamatkan dirimu. Sudahlah, tenangkan dirimu. Aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Orang-orang menertawakan ayah selama bertahun-tahun dan kau tahu kenapa? Karena kita bukan tergolong penduduk kota yang gila ini. Kita seharusnya jadi tukang aduk semen di suatu padang terbuka. Atau jadi tukang kayu. Bahkan kakekmu lebih baik daripada seorang tukang kayu. Kau tak pernah menjadi dewasa. Dan di dalam dunia dagang, siapakah yang berani mengatakan bahwa aku gila? Aku tidak bermaksud. Pergilah ke daerah pertanianmu. Jadilah tukang kayu atau apapun yang kau suka. Willy, Biff cuma mau Aku dengar apa yang dia katakan. Ayah, Dia sudahlah, berkata, ayah. mereka menertawakanku. Kau tanyakan kepada semua orang, siapakah Willy Loman? Manusia sukses. Baiklah. Sukses! Baiklah. Mengapa kau selalu saja menghinaku? Aku mengucapkan kata-kata hinaan. Jika kau sudah bosan, kau cek langit-langit yang ada di kamar tengah. Aku besok pergi pagi-pagi. Ia akan menemui Bill Oliver, ayah. Bill Oliver. Ya. Untuk apa? Dia pernah berkata mau menolongku. Aku ingin kembali terjun ke dunia dagang. Barangkali saja dia mau membantu. Alat-alat olahraga. Ya, aku tahu sedikit-sedikit tentang itu. Bill. Kau tahu tentang alat-alat olahraga lebih banyak daripada yang lain. Berapakah Oliver akan memberikan kau uang? Aku tidak tahu. Lalu apa yang kau cekkan ini? Aku cuma mengatakan aku akan menemui dia, cuma itu. Kau berangan-angan lagi. Ya Tuhan. Jangan mengutuk di rumah ini. Tunggu. Menjadi begitu alim. Ayah. Aku tidak suka dia selalu saja melakukannya. Tunggu sebentar, ayah. Aku dapat satu pikiran. Aku dapat satu ide yang mungkin bisa kita kerjakan. Begini. Coba kita bicarakan dengan pikiran yang sehat. Bagaimana kalau kita berlatih beberapa minggu, lalu kita mengadakan beberapa kali pertandingan? Iya, Mbak. Tunggu sebentar, ayah. Tunggu. Aku belum selesai bicara. Kita bentuk 2 regu bola basket dan 2 regu polo air. Mengerti? Dan kita akan bertanding satu sama lain, dan itu merupakan publikasi yang harganya ratusan. 2 bersaudara. Poster-poster dipajang di mana-mana dan di semua hotel-hotel. Dan yang paling terpenting, di lapangan bola basket terpancang spanduk Loman bersaudara. Aku dalam kondisi baik kalau untuk itu. Kita mampu, Bim. Anak-anakku, aku melihat peristiwa besar di hadapan kalian. Ya, aku berpikir bahwa kesulitan kita akan berakhir dengan pesat gula. Bill, berapakah kau akan minta kepada Bill Oliver? Wah, aku belum tahu kalau soal itu. Jangan berkata, wah, itu ucapan kanak-kanak. Seorang lelaki yang masuk ke kantor untuk meminta 15 juta tidak akan berkata, wah,
10 juta kupikir sudah tinggi sekali. Oliver selalu menang. Maukah kau membiarkan aku bicara? Hentikan membentak ibu. Bukankah aku sedang berbicara? Aku tidak suka yang membentak ibu terus-menerus. Siapa kau? Sudahlah, sudah. Kau selalu saja membela. Hentikan membentak ibu. Sialan! Ledeng sialan. Buat apa kau pancing pertengkaran seperti tadi, Biff? Kau tidak lihat betapa bahagianya dia mendengar kau bicara penuh harapan. Minta maaflah padanya dan ucapkan selamat malam ya. Biff, sampaikan salamku kepada Bill Oliver. Ya, barangkali dia masih ingat kepadaku. Kami ingin mengucapkan selamat malam pada kalian. Oke. Selamat malam, ibu. Selamat malam, sayang. Biff, kerjakanlah dengan baik. Linda, kau masih ingat pertandingan perebutan kejuaraan kota? Istirahatlah. Atau kau mau aku menyanyi untukmu? Ya, bernyanyilah untukku. Dia bagaikan seorang dewa muda
Sedap kopinya sama dengan sarapan. Mau gorengkan telur? Tidak, istirahat Linda. Nampak-nampaknya kau sudah cukup istirahat ya sayang. Ya, aku beristirahat seperti orang mati. Untuk pertama kali dalam berbulan-bulan aku bangun jam 10 pagi. Anak-anak sudah berangkat. Mereka berangkat jam 8 tadi, Willy. Hati rasanya senang sekali melihat mereka pergi sama-sama. Oh, dan Bivi terlihat berbeda sekali pagi ini. Seluruh sikapnya memancarkan harapan. Sepertinya ia tidak sabar bertemu dengan Oliver, Willy. Linda, aku kesiangan. Sebentar, Willy. Ya, aku harus berangkat. Oh iya. Tapi, Aku berangkat, Linda. Oh, Willy, aku lupa. Kau diharapkan makan malam bersama dengan anak-anak nanti. Aku? Iya, kau di rumah makan di depan kantormu. Lalu bagaimana dengan kau? Tidak hanya kalian bertiga saja. Kau dan anak-anakmu akan makan hidangan-hidangan istimewa nanti. Ide konyol siapa ini? Dia mendatangiku pagi ini. Ia bilang padaku ingin mentraktirmu dengan hidangan-hidangan istimewa katanya. Datanglah ke sana jam 6 sore ya. Kau dan anak-anakmu akan makan malam bersama nanti. Linda, ini baru hebat namanya. Kau tahu, sebentar lagi aku akan bertemu dengan Helena. Akan kubuat dia tidak berkutik. Lalu aku akan mendapatkan uang per sektor. Dan aku merasa bersemangat sekali hari ini. Tetaplah bersemangat seperti ini, Willy. Dan aku harus berangkat, aku kesiangan. Willy, kau lupa kacamatamu. Oh, ya, kacamataku. Ini kacamatamu. Kau harus siap, Willy. Ini sapu tanganmu, ya. Sapu tanganku. Dan ini gula sakarinmu. Gula sakarin. Hati-hati sayang. Linda, aku minta kau jangan menelisik tanah dalam. Jangan kau lakukan di rumah ini. Aku gugup melihat. Dan anak-anak menunggumu ya. Dan pohon kita akan tumbuh di sekitar sini. Tetapi kau sudah mencabutnya berkali-kali sayang. Oh ya, aku berangkat Linda. Hati-hati. Oh, halo Willy. Masuk. Maaf, silakan menunggu, aku akan segera selesai. Begini Helena. Ada apa? Apa yang kau kerjakan di sini? Begini. Kau tidak tubuhkan lagi, bukan? Oh, tidak. Lalu ada apa? Begini Helena. Aku sudah sampai pada sebuah keputusan bahwa aku tidak akan lagi mengadakan perjalanan dagang. Tidak melakukan perjalanan. Ya, Lalu apa yang akan kau kerjakan? kau masih ingat ketika ada pesta di sini kau berjanji kepadaku bahwa kau ingin memberikan pekerjaan untukku di sini, di kantormu. Bersama kami? Ya, tentu saja. Oh, ya.
Aku ingat, tapi aku tidak bisa melakukan itu. Helena, kau tahu, anak-anakku sudah dewasa. Dan aku tidak lagi membutuhkan penghasilan yang besar. Kalau saja aku bisa menerima 300.000 setiap minggu. Ya, tapi kau lihat. Bicara terus terang, aku sudah lelah. Aku bisa mengerti itu. Tapi kau adalah seorang salesman. Dan di kantor ini kami punya banyak orang. Hanya Tuhanlah yang tahu. Helena, aku tidak pernah meminta belas kasihan orang lain. Tetapi aku sudah bekerja di sini semenjak ayahmu menggendong-gendongmu kemari. Aku tahu itu, tapi... Ayahmu datang kepadaku tepat saat kau dilahirkan dan meminta kepadaku nama yang diberikan kepadamu pada saat ini. Semoga dia beristirahat dengan tenang. Dan aku menghargai itu semua. Tapi benar-benar tidak ada lowongan bagimu di sini. Kalau saja ada lowongan, pasti akan kutarik kau kemari. Helena, kalau saja aku bisa menerima 200.000 setiap minggu. Tapi di mana kau akan kutempatkan? Dengar, ini bukan masalah apakah aku dapat menjual barang-barang dagangan. Bukan, tapi ini adalah bisnis. Dan setiap orang harus memikul tanggung jawabnya masing-masing. Baiklah, biar ku ceritakan sebuah kisah. Kau harus menyadari, Willy. Bisnis adalah bisnis. Bisnis sudah pasti bisnis. Tapi coba dengarkan sebentar. Ketika aku berusia 18 tahun, aku sudah menjadi seorang salesman. Aku berpikir, apakah profesi seorang salesman memiliki masa depan bagiku? Karena pada masa itu banyak sekali orang yang ingin menjadi penambang. Kau tahu, dalam 1 bulan pernah ditemukan 3 batang emas. Apa benar? Iya, benar. Itulah yang dilakukan oleh ayahku. Ayahku adalah seorang petualang. Di dalam keluarga kami mengalir sifat percaya diri yang begitu tinggi. Namun, beruntunglah aku bertemu dengan seorang lelaki tua berusia 84 tahun. Dia adalah seorang salesman. Dia memasarkan barang-barang melalui telepon tanpa pernah sekalipun meninggalkan ruangannya. Saat aku melihat dia, aku berpikir, karir seorang salesman adalah karir tertinggi yang diinginkan oleh setiap orang. Pada masa itu, setiap orang memiliki harga diri. Tidak seperti sekarang. Semuanya serba kering, tidak ada lagi persahabatan. Kau mengerti apa yang aku maksud? Justru itulah sebabnya. Helena, kalau saja aku bisa menerima 150.000 setiap Kita minggu. tidak bisa memeras dari sebuah barang. Dengar, banyak janji-janji yang diberikan ayahmu kepadaku di kantor ini. Jangan hanya mau manisnya saja. Manusia bukanlah setumpuk sampah. Sekarang, kau perhatikan ayahmu. Saat itu aku mengalami masa jaya-jayanya. Rata-rata aku menerima komisi 170.000 setiap minggunya. Tidak pernah mau menerima komisi Rata-rata aku menerima komisi 170.000 setiap minggunya. Dan ayahmu datang kepadaku di sini, di meja ini. Tangan ayahmu memegang pundakku. Aku harus menemui orang. Maaf. Tenangkan dirimu dan aku akan kembali sebentar lagi. Aku telah berteriak-teriak kepadanya. Helena! Helena! Ada apa, Paman? Aku harus pergi mencari kopi. Paman dengar. Aku harus pergi atas nama kantormu. Paman, kau tidak dapat pergi atas nama kantor kami. Kenapa? Aku tidak menginginkan kamu wakili kami. Sudah lama sekali aku ingin mengatakan ini kepadamu. Helena, kau memecatku. Kupikir kau membutuhkan istirahat panjang. Helena, Nanti kalau kau sudah merasa sehat, datanglah kemari. Dan kita lihat apa yang bisa kita kerjakan. lalu bagaimana caranya aku mencari nafkah? Di mana anak-anakmu? Mengapa
Mengapa anak-anakmu tidak membantumu? Anak-anakku, mereka sedang mengerjakan proyek besar. Dan lagi-lagi kau mempertahankan kebanggaan-kebanggaan palsu. Pergilah pada anak-anakmu dan katakan pada mereka bahwa kau sudah lelah. Kau punya 2 orang putra, bukan? Anak-anakku hidup di alam terbuka yang luas. Semua rumah baru berada di depan pintu rumahku. Tinggalkan kota yang penuh dengan kebohongan dan berjuanglah bersama untuk mengumpulkan kekayaan. Membuat kami bahagia di sini. Kenapa semua orang mesti menaklukkan dunia? Kau sangat disukai orang dan anak-anak mencintaimu. All the audience members, Captain Dave. Yes. Bernard, Ada apa, Paman? apa rahasianya? Rahasia apa, Paman? Mengapa Biff tidak pernah bisa berhasil? Aku sungguh tidak mengetahuinya, Paman. Bernard, kau bisa ketinggalan kereta api. Baik, Ayah. Aku pergi sekarang. Selamat tinggal, Paman. Bagaimana menurut pendapatmu? Dia akan melakukan perjalanan untuk membela perkara di pengadilan tinggi. Ayah! Di depan pengadilan tertinggi. Aku harus buru-buru, Ayah. Selamat tinggal. Bikin mereka mampus, Bernard. Di depan pengadilan tertinggi. Dan kau tidak pernah mengajarkan kepadanya, bukan? Salah satu keselamatan diriku adalah aku tidak pernah menaruh perhatian atas segala hal. Charlie, aku harus membayar asuransiku. Duduklah, Willy. Akan kucatat semuanya di dalam buku perhitungan hutangku. Akan kulunasi Apa semua. yang sedang kau lakukan ini? Apa yang sedang berkecamuk dalam kepalamu? Kenapa? Kenapa kau tak mau bekerja kepadaku? Aku punya pekerjaan, Charlie. Tanpa bayaran. Pekerjaan macam apa itu? Willy. Aku memang bukan orang yang jenius. Tapi aku tahu apabila aku sedang dihina. Dihina. Ya kenapa kau tidak mau bekerja kepadaku? Aku punya pekerjaan, Charlie. Lalu untuk apa kau selalu datang ke sini setiap minggunya? Kau tidak menginginkan aku datang kemari. Baiklah. Apa yang kau butuhkan? Charlie, aku dipecat hari ini. Helena memecatku. Helena memecatmu? Ya, anak ingusan itu.
Kau tahu, aku yang memberi dia nama. Aku yang memberi dia nama Helena. Willy, kapan kau bisa menyadari bahwa semuanya itu tidak berarti apa-apa? Kau yang memberi dia nama Helena, tapi kau tidak bisa menjual pemberian nama tersebut. Yang paling parahnya adalah kau seorang pedagang, tapi kau tidak mengerti akan hal itu. Karena aku berpikir, ketika aku dapat berbuat baik terhadap orang lain, maka orang lain akan menyukaiku. Kenapa semua orang mesti menyukaimu? Aku tahu kau tak suka padaku, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa aku jatuh cinta padamu. Dan aku tetap memberimu pekerjaan. Ya karena, demi setan, ya karena bukan apa-apa. Sekarang apa jawabnya? Aku tidak bisa bekerja kepadamu, Charlie. Kau iri hati padaku? Aku tidak bisa bekerja kepadamu, Charlie. Kenapa kau tanyakan itu terus? Kau iri hati sepanjang hidupmu, manusia goblok! Ini, bayarlah asuransi. Charlie, akan kucatat semuanya di dalam buku perhitungan hutangku. Akan kulunasi semuanya. Ada pekerjaan yang harus aku lakukan. Bayarlah asuransi dan jaga dirimu baik-baik. Ya. Setelah bergumul dengan jalan-jalan, perjanjian sana, perjanjian sini, aku merasa lebih baik aku mati daripada tetap hidup. Tak ada seorang pun yang pantas untuk mati. Willy, kau dengar apa yang aku katakan? Charlie, mereka anak-anak hebat. Bill, Bernard, mereka akan menjadi anak yang sukses. Percayalah, suatu hari nanti mereka akan bermain tenis bersama. Doakan aku, Charlie. Biff akan menemui Bill Oliver hari ini. Kudoakan kau selamat.
Tuan baru dapat apa? Menang lotre? Tidak. Ini hanya sekedar merayakan sesuatu secara kecil-kecilan. Abangku sedang berhasil mendapatkan kontrak besar hari ini dan kami berdua akan bekerja sama. Hebat. Itulah yang terbaik buat Tuan berdua. Karena usaha yang dijalankan satu keluarga. Tuan mengerti maksud bukan? Itulah yang terbaik. Kupikir memang begitulah. Memang begitu. Tapi kalau kita curang sedikit, majikan akan marah-marah setengah mati. Barang-barang habis, tapi uang tidak masuk. Ayah. Bawakan ayah. Halo Tuan Besar. Silakan duduk. Kita minum sepuasnya. Stanley. Ya. Stanley. Ya. Scotch double. Scott 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 double. Tidak boleh terlambat. Biff, kau nampak bergemuk. Tidak. Sekarang ceritakan kepadaku. Aku mendapatkan suatu pengalaman aneh hari ini. Hebat ayah. Aku akan menceritakannya dari awal sampai akhir. Aku harus menunggu agak lama untuk bertemu dengan Oliver. Ya, Oliver. Itulah fakta yang sebenarnya. Dan masih banyak lagi fakta-fakta yang lainnya yang muncul dalam pikiran. Ayah, siapa dulu yang mengatakan bahwa aku pernah bekerja untuk Oliver? Ya, kau sendiri. Tidak. Aku dulu cuma seorang pedagang di... Biff, tetapi kau praktis adalah orang yang mengatakan kepada Bill. Aku tidak tahu persis siapa yang mengatakannya. Yang aku tahu bahwa aku tidak pernah bekerja untuk Oliver. Itu. Biff, kau tidak bertemu dengan Bill Oliver. Tentu saja dia pergi ke sana ya. Biff, kau harus tahu mengapa Oliver masih ingat kepadamu. Karena pada masa itu kau memberikan kesan yang begitu mendalam pada dirinya. Todd menyambutmu dengan hangat. Ya, memang benar. Jadi sekarang kau ceritakan kepadaku, Biff. Aku akan menceritakan tentang kalau aku bertemu dengan Bill Oliver dan kau... Biff, aku hanya akan tertarik mendengar cerita tentang masa lampau dan sejenisnya itu. Kau tahu, Kenapa? aku dipecat hari ini. Helena memecatku. Bagaimana mungkin? Biff, jadi aku mengharapkan sedikit saja berita gembira untuk kusampaikan kepada ibu kalian. Ibumu sudah lama sekali menderita. Jadi katakan kepadaku. Dan kau mau mendengarkan ceritaku sebentar saja? Maukah? Silakan ceritakan kepadanya apa yang terjadi. Diam! Nyonya Roman, Biff tidak lulus matematika, Nyonya Roman. Kepala sekolah tidak meluluskan dia. Mereka tidak akan meluluskan dia. Tetapi ia harus meluluskannya. Dia harus masuk universitas. Oh, di mana dia? Biff? Dia tidak ada. Dia telah pergi. Aku akan menceritakannya dari awal sampai akhir. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar dari kamar kerjanya. Ia tidak mengenal siapa dan apa aku ini.
Sialan. Dari mana aku memperoleh gagasan bahwa aku pernah bekerja untuk Oliver? Bahkan aku percaya bahwa aku pernah bekerja di kantor itu. Kemudian dia memandang aku selintas. Lalu aku menyadari sesuatu mengenai diri, bahwa hidupku selama ini hanyalah kebohongan belaka. Kita telah bicara dalam mimpi selama 15 tahun. Aku tidak tahu apa yang telah menguasai diri. Dindingnya. Aku tak bisa menjelaskannya. Ayah, aku mengambil pulpennya. Oh Tuhan.
gadis. Sungguh sinting berdandan di malam buta seperti ini. Ayah, kau telah memberikan celana dalam ibu kepadanya. Dia tidak berarti apa-apa. Aku kesepian. Kau pembohong. Kau palsu. Kau manusia palsu. Kau pembohong. Kemari. Bim! Kemari kau! Akan kucambuk kau! Bim! Bim! Ayo, Bif. Ibu, Dari mana saja kalian? kami bertemu dengan 2 orang gadis, Bu. Dengan 2 orang gadis yang tipenya sangat baik-baik. Oh ya, aku akan memberikan bunga untuk Ibu. Taruhlah di kamar Ibu. Ibu, untuk apa Ibu lakukan ini? Aku ingin Ibu menaruh bunga. Tidakkah kau peduli ayahmu itu hidup atau mati? Ayo, Bin. Apa yang aku katakan? Tak ada seorang pun yang akan mati di tempat ini. Enyah dariku, enyah dari sini! Tidak. Aku ingin bertemu dengan sang tuan besar. Oh, jangan berani-beraninya kau dekati dia, Bif. Di mana dia? Bif, kau sudah mengajaknya makan malam bersama dan dia sudah berharap sepanjang hari. Tapi kau meninggalkan dia sendirian di sana. Pada orang asing pun kau tidak akan melakukannya. Apa ini, Bu? Ayah bersenang-senang bersama kami. Bu, dengar, kalau memang benar aku meninggalkan dia sendirian, moga-moga saja aku disambar geledek. Keluar dari sini. Dengar dulu, Bu, Perlukah dengar. kau meniduri perempuan-perempuan itu malam ini? Pelacur-pelacur busuk itu. Bu, apa yang kami lakukan adalah menemani Bif. Yakin kemarin mencoba menghiburnya. Kau telah membuat aku repot malam ini, Bif. Keluar kalian berdua malam hari ini juga, kemasi barang-barang kalian dan jangan kembali lagi ke rumah ini. Aku tidak ingin kalian menyiksanya lagi. Punguti. Punguti sampah-sampah ini, aku bukan babu kalian lagi. Punguti bajingan. Kalian adalah sepasang binatang. Tak ada seorang pun, tak ada satu makhluk pun yang memiliki kemampuan seperti kalian. Meninggalkan orang tua sendirian di sana. Itukah yang dia katakan? Oh, dia tidak perlu mengatakan apa-apa, Bif. Dia sangat terhina sampai terpincang-pincang ketika dia datang. Tetapi dia bersenang-senang bersama kami, Bu. Tutup mulutmu. Dan kau melihatnya selama ini saja pun tidak. Ya. Bagaimana kalau aku melakukan itu? Meninggalkan si tua omong sendirian di kamar kecil. Kau kutu busuk kau itu. Sampah dunia. Dan kau masih memandang hormat kepadanya. Keluar dari sini, keluar! Tidak. Aku ingin bertemu dengan sang tuan besar. Oh, aku tidak izinkan kau menemui dia lagi hari ini. Mana dia? Jangan temui dia, aku mohon, Bif. Bif, Bif, jangan temui dia, Bif. Bif! Porter. Jarak setiap 1/4 inci.
Deretan satu kaki selada. Pohon bit satu kaki, ya. Ben, bagaimana caranya aku bisa kembali ke masa lampau yang penuh dengan kejayaan itu? Masa lampau yang penuh dengan persahabatan. Aku ingat, aku tidak pernah dibiarkan sendiri membawa koper-koperku masuk ke dalam rumah. Tidak pernah dibiarkan sendiri mencuci mobil merah itu. Ben, bagaimana caranya? Banyak orang di sekitar sini, apakah kau tidak menyadarinya? Aku sibuk. Jangan ganggu aku. Aku ingin berbicara dengan kau. Aku sibuk. Aku ingin pergi meninggalkan rumah ini. Selalu pertengkaran yang membuat aku pergi meninggalkan rumah ini. Aku tidak peduli lagi kesalahan siapa semua itu. Sekarang kita bicarakan dengan ibu. Tidak. Aku tidak mau bertemu dengan dia. Kenapa kau tidak mau berbicara dengan Aku tidak mau bertemu dengan ibumu. Kau tidak mau mereka menyebutmu pengecut, bukan? Mari kita bertemu dengan ibu. Tidak. Sudah beres. Aku sudah bicara dengannya. Aku akan pergi dari rumah ini dan tidak akan menulis surat lagi. Aku pikir itu yang terbaik, Willy. Kau tidak bisa bergaul dengan dia. Jangan kau singgung persoalan beban itu. Orang-orang bertanya di mana saya dan apa kerjaku, ayah tidak tahu. Dan ayah tidak peduli. Dengan begitu persoalan itu akan lenyap dari pikiran ayah. Dan ayah akan tenang kembali. Kau akan mendoakan keselamatan diriku, sobat. Jabat tangan. Jabat tangan ya, Willy. Tidak akan dengan tanganku. Apa gunanya kita bertengkar? Kau tidak akan pernah tahu siapa aku ini. Jika aku menemukan tambang minyak, aku akan mengirim cek kemari. Tapi sementara itu, lupakan saja bahwa aku masih hidup. Jabat tangan. Aku berharap jangan seperti ini aku meninggalkan rumah ini. Sialan. Seperti itukah cara kau meninggalkan rumah ini? Semoga kau membusuk di neraka. Jelasnya saja. Apa yang kau kehendaki dariku? Aku ingin kau mengetahui. Baik di atas kereta, di atas lembah-lembah, di atas pegunungan, bahwa kau telah menyiksa dirimu karena perasaan dendam. Dendam! Perasaan itulah yang tepat untuk sikapmu yang tidak karuan itu. Dan jika suatu hari nanti kau hancur, kau tersingkir, jangan pernah menimpakan semua kesalahan itu kepadaku. Aku tidak pernah menimpakan. Aku tak sudi menanggung semua itu. Justru itulah yang baru saja aku katakan kepadamu. Kau mencoba menikam pisau pada diriku. Jangan kau kira aku tidak tahu. Baiklah manusia palsu. Kalau begitu mari kita buka kartu. Kau gila, Bif. Apa yang kau lakukan? Jangan, Bif. Ayolah kita besarkan hatinya. Jangan, Bif. Jangan. Kau gila, Bif. Ayolah kita besarkan hatinya, Bif. Jangan, Bif. Jangan. Diam! Apa yang dimaksud dengan benda ini? Jangan sentuh! Aku tidak pernah melihat. Aku tidak pernah melihat. Kau tahu betul apa benda ini? Tentunya bukan tikus-tikus yang memindahkannya ke dalam itu. Apa yang dimaksud dengan benda itu? Mau menjadikan diri sebagai seorang pahlawan? Kau dengar. Dihentikan ini, Bif. Sudah. Tidak akan ada rasa belas kasihan kepadamu. Sekarang hentikan itu, Bif. Orang tua itu tidak tahu siapa kita, Orang tua itu akan tahu siapa kita sekarang. Kita tak pernah membicarakan kebenaran barang 10 menit saja di rumah ini. Kita selalu menceritakan kebenaran. Jaguar, benarkah kau seorang asisten bagian pengiriman? Kau hanyalah seorang asisten dari 2 asisten yang sebenarnya. Ya, secara praktik
praktis aku memang Benar seorang asisten. Kau memang penuh kebohongan. Semua kita ini. Dan kau tahu kenapa aku tidak punya alamat selama 3 bulan? Karena aku mencuri pakaian di mall dan aku dimasukkan ke dalam penjara. Linda, aku kira semua itu adalah kesalahanku. Aku selalu mencuri pada setiap pekerjaan yang kulakukan semenjak sekolah menengah. Dan kesalahan siapa itu? Dan aku tidak pernah sampai kemana-mana. Karena kau terus melambung-lambungkan aku ke atas. Sehingga aku tak pernah bisa menerima perintah dari siapapun juga. Kesalahan siapa semua itu? Dan aku sudah muak menjadi big boss yang sukses dalam tempo 2 minggu. Dan tak ada seorang pun yang berani menggantung diriku. Demi kebencian, kau gantung diri. Kau gantung dirimu. Tidak akan ada seorang pun yang berani menggantung diriku. Pintu menuju kehidupanmu terbuka lebar. Willy, hargamu cuma sepeser. Begitupun juga aku. Aku bukan sepeser. Aku adalah Willy Loman. Dan kau adalah Viv Loman. Aku bukanlah orang yang berbakat menjadi seorang pemimpin. Dan kau hanyalah seorang tua pekerja keras yang berakhir di tong sampah. Dan aku cuma seorang buruh dengan gaji tidak seberapa. Aku telah berusaha menaikkan gajiku. Tapi aku tidak bisa. Dan kau harus hentikan menunggu aku pulang membawa hadiah-hadiah. Kau anjing geladak yang penuh dendam dan kebencian. Ya. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa lagi dalam diriku. Tidak ada lagi kebencian dalam diriku. Aku hanyalah aku. Tidak ada lagi kebencian dalam diriku. Linda, apa yang dilakukan? Kau lihat. Apa yang dilakukan? Dia menangis. Viv, kau menangis. Kau lihat. Anak itu menyukaiku. Viv menyukaiku. Demi Tuhan, besok aku pergi meninggalkan rumah ini. Maukah kau mengubur semua impian-impian palsu sebelum terjadi sesuatu? Maukah kau mengubur impian-impian palsu sebelum terjadi sesuatu? Bawa dia ke tempat tidurnya. Bawa dia ke tempat tidurnya. Bawa dia ke tempat tidurnya. Viv! Viv! Kau memiliki kebesaran di dalam dirimu. Kau harus ingat itu. Willy, sudah waktunya kita istirahat, sayang. Ayolah tidur ya. Oh, iya. Istirahatlah ya. Ayah, aku mau kawin, ayah. Ayah jangan lupakan itu. Dan aku akan merubah segalanya. Aku akan memegang pimpinan itu sebelum tutup tahun. Ibu akan lihat nanti. Selamat malam. Selamat malam, sayang.
Kau mau kemana? Aku tidak apa-apa, Linda. Istirahatlah. Setelah bergumul dengan jalan-jalan, perjanjian sana, perjanjian sini, aku merasa lebih baik aku mati daripada tetap hidup.